Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi ja'ala kamala dinihi wa tamama ni'matihi biwilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin biwilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wal a'immah alaihimus salatu wassalam. Wa afdhalus salati wa atammus salam ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad وآله الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita dijadikan sebagai orang-orang mukminin dan mukminin yang lengkap. Itu yang kita harapkan tentunya selalu. Kita berusaha untuk menjadi mukmin yang paripurna, mukmin yang kamil, yang sempurna. Dan kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa turut hadir dalam rangka mengungkapkan syukur kita, mengungkapkan kebersamaan kita, keterikatan kita kepada Rasulullah dan Amirul Mukminin. Ini dua tokoh utama dan terutama di dalam Islam, bahkan di dalam seluruh umat manusia. Jadi alhamdulillah, luar biasa ini kita diberi taufik bisa hadir majelis yang memperingati peristiwa yang sangat agung ini, peristiwa Ghadir Khum dan juga peristiwa Mubahalah, ditambah lagi peristiwa At-Tasadduq bil Khatam, sedekah dengan cincin. Jadi nampaknya memang ada kaitannya ini, Al-Ghadir kemudian Mubahalah dan sedekah. Sedekah ini memang bukan ibadah sembarangan, ibadah yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Bahkan syukur itu yang paling utama diwujudkan dengan sedekah. Bahkan lagi salatul wahsyah misalnya. Ini kan orang-orang mukmin ini luar biasa memperhatikan betul salat wahsyah. Ketika ada orang meninggal dunia dimakamkan, malamnya kita dianjurkan salat 2 rakaat, namanya salat wahsyah. Wahsyah itu artinya ketakutan ketika sendirian. Jadi takut itu macam-macam dalam bahasa Arab. Takut ketika sendirian itu namanya wahsyah. Padahal dalam riwayat dahulukan sedekah dulu daripada salat wahsyah. Namun banyak yang memperhatikan salatnya melupakan sedekahnya. Dan Rasulullah, Amirul Mukminin, seluruh imam, bahkan Az-Zahra
Itu sudah menunjukkan bukan dengan ucapan saya, dengan amalan betapa pentingnya sedekah ini. As-sadaqah tadfa'ul bala. As-sadaqah adalah dawa. As-sadaqah bisa memperlancar rezeki kita, memberi keberkahan umur kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sedekah sangat penting sekali. Imam Ali bahkan di saat melaksanakan sholat pun melakukan sedekah baik. Jadi usahakan malam ini malam Jumat, malam kita memperingati Ghadir Khaum, memperingati mubahalah, sedekah, jangan lupa sedekah. Semampu kita lah, gemar-gemar untuk bersedekah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi a'ta dulu, memberi. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang lebih senang menerima daripada memberi, itu berarti lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini luar biasa ya. A'immah kita, para imam kita itu ingin mengkondisikan pengikutnya lebih senang, lebih bahagia, bersyukur ketika bisa memberi daripada ketika dia menerima. Ini tidak gampang, tidak mudah. Inilah rasa syukur kita ketika kita merasa sebagai pengikut Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ini sekarang sedang ribut-ribut mempersoalkan nasab, ya, ketersambungan seseorang dengan Rasulullah dan Imam Ali atau Imam Hasan, Imam Hussein, dan porosnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini kan sedang dipersoalkan. Di Timur Tengah hampir tiap hari dipersoalkan. Ini sekarang bulan-bulan terakhir ini di Indonesia dipersoalkan. Ini ada hal yang sangat aneh sekali. Orang mempersoalkan, mempertahankan mati-matian bahwa nasabnya tersambung kepada Imam Ali, kepada Imam Hasan, kepada Imam Hussein, namun tidak mempersoalkan apakah mereka ini sebagai pengikut Imam Ali, pengikut Imam Hasan, pengikut Imam Hussein, tidak penting itu. Bagi mereka tidak penting. Yang penting nasab tersambung. Subhanallah. Bagi kita yang penting kita mengikuti. Dalam Al-Quran disebutkan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Itu pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Faman tabi'ani fa innahu minni." Ini ukurannya adalah ittiba', mengikuti. Bahkan malapetaka besar ketika orang mengaku sebagai keturunan Imam Ali, namun dia tidak mengikuti Imam Ali. Mengaku sebagai keturunan Imam Hasan, Imam Hussein, dan imam-imam yang lain, tentunya Imam Baqir, ya, Imam Ja'far As-Sadiq. Namun ketika ditanya, apakah kamu mengikuti Imam Ja'far As-Sadiq? Tidak. Tidak ada bukti mengikuti. Kenal aja mungkin nama saja. Dan tidak ada ketergantungan, keterikatan kepada para imam Ahlul Bait. Dianggap angin lalu saja. Mereka adalah manusia-manusia yang telah dimakan, ditelan oleh sejarah. Selesai. Tinggal dimanfaatkan untuk bangga-bangga keturunan, tapi tidak dimanfaatkan untuk jalan menuju Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kita tanamkan dalam diri kita. Ini alhamdulillah kita adalah komunitas atau masyarakat yang paling banyak bergantung kepada para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Dengan salawat kita, dengan ziarah kita, dengan tawassul kita, dengan tabarruk kita, dengan lisan kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita, kita ada ta'alluq yang kuat. Alhamdulillah. Termasuk tidak ada hari-hari penting yang berlalu begitu saja bagi kita. Ini syukur yang tak terhingga. Dan memang seandainya tidak ada satu riwayat pun, tidak ada satu hadis pun
yang mewajibkan kita mengikuti tokoh-tokoh besar Ahlul Bait ini, dari mulai Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan seterusnya, seandainya nggak ada, merekalah orang yang paling layak diikuti. Merekalah orang-orang yang paling layak dijadikan jalan menuju Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang membantah mesti. Apalagi ada ratusan riwayat, ya, ada berbagai nas yang mewajibkan umat Islam ini mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kemudian orang juga mempersoalkan siapa itu Ahlul Bait. Apapun pendapat ulama dari manapun, dari madhab apapun, tidak ada yang menafikan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib adalah tokoh utama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Imam Hasan adalah tokoh utama Ahlul Bait. Imam Husain, kemudian apalagi ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ini paling tidak 4 orang ini tidak ada yang menafikan. Yang lain-lain masih dipersoalkan, apakah istri-istri Nabi ikut Ahlul Bait, apakah Banu Hashim dianggap Ahlul Bait, Banu Abdul Muttalib dianggap Ahlul Bait, apakah kemudian dzurriyyahnya sampai sekarang dianggap Ahlul Bait, itu masih dipersoalkan. Namun 4 orang ini tidak dipersoalkan. Inilah yang kita ikuti, terutama 4 orang ini yang merupakan link pertama dan terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa katakan bahwa Ahlul Bait itu bertingkat-tingkat. Kalau Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin kesucian mereka, kemaksuman mereka, keilmuan mereka, dan mereka tidak mungkin berpisah dengan Al-Qur'an, dan Al-Quran tidak berpisah dengan mereka. Ahlul Bait yang semacam ini tentunya terbatas. Yang disepakati ya 4 orang ini, 4 manusia suci. Sekali lagi, ini kita sebut-sebut nama ini dalam rangka kita ingin memuliakan, membersihkan, ya, mensucikan lisan kita. Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Imam Al-Hasan wal-Imam Al-Husain alaihi wassalatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah yang disepakati. Kemudian imam-imam yang lain, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Al-Mahdi Al-Qa'im. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala Muhammad. Ini pun kita yakini sebagai Ahlul Bait yang suci. Kalangan lain silahkan tidak meyakini. Kita juga tidak memaksakan. Tapi kita dapat membuktikan bahwa merekalah yang disebut sebagai al-a'immah al-ithna ashar, imam 12. Selain mereka tidak ada. Tidak ada mazhab manapun yang bisa menyebutkan siapa imam 12 secara urut, kecuali kita ini yang saya sebutkan tadi itu. Selain dari mereka bakal kacau balau. Sudah ada ulama-ulama besar di luar kalangan pengikut Ahlul Bait yang berusaha menyebutkan siapa 12 imam ini, tidak ada yang berhasil. Kacau balau. Tidak boleh nyebut misalnya pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mulai bingung, apa Muawiyah, apa Al-Hasan. Setelah Muawiyah siapa lagi? Kacau lagi. Terus sampai terakhir ada yang seperti As-Suyuti misalnya, ulama besar, hanya mampu menyebutkan 8 orang. Setelah itu bingung yang 4 siapa. Saya pernah dialog juga, pengalaman pribadi dengan tokoh
lumayan terkenal di Jawa Barat waktu itu. Dia membawai 80 pondok pesantren. Setelah saya sampaikan tentang hadis-hadis Imam 12 ini ada di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Bukhari, di Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan lain sebagainya. Dia minta waktu 1 malam lagi untuk berpikir siapa Imam 12 ini. Lalu pertemuan berikutnya dia bilang, ini betul-betul saya tidak tamat-tamat, ini malam Jumat, ini di tempat yang mulia, di acara yang mulia, saya bukan berbohong, saya tidak nambah-nambahi. Dia mengatakan Raja Faisal termasuk Imam 12. Itu kesepakatan kaum muslimin. Saya bilang Imam 12 nomor berapa? Kalau dia nggak masuk Imam 12 nomor berapa? Nomor 8, nomor 9, nomor 10, bingung lagi. Karena apa? Jelas tidak akan sepakat kaum muslimin. Ya, pasti berbantah-bantahan. Namun masalah Imam 12 Ahlul Bait ini, keyakinan kita, dan ini bisa dibuktikan, itu adalah ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kita-kita ini yang ngarang-ngarang, bukan kita yang menentukan, bukan selera kita, bukan selera ulama kita, ini ada nasnya. Kalau ada nasnya, ini ukurannya, ukuran kebenaran di sini. Yang lain tidak mengikuti, silahkan. Lalu tunjukkan. Sebagaimana ucapan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, bahwa saya mengikuti Ali bin Abi Thalib, mengikuti Al-Hasan, Al-Husain, bukan karena mereka orang tua saya, bukan saya berasal dari mereka, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya Allah dan Rasulnya memerintahkan aku mengikuti orang dari Ethiopia, dari Habasyah, aku pun akan mengikuti dia. Itu ucapan dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Jadi persoalannya adalah kita tunduk kepada nas, kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan juga nampaknya tidak ada alim dari manapun mazhabnya yang mengingkari bahwa Imam Ali Zainal Abidin min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga imam yang lain. Terbukti dari yang saya katakan bahwa orang-orang berebut untuk diakui nasabnya bersambung kepada mereka. Persoalannya, kenapa kamu tidak berusaha menyambungkan akidahmu, syariatmu, akhlakmu dengan mereka? Islammu ini, kenapa tidak kamu sambungkan dengan mereka, orang-orang yang mulia, yang kalian akui sendiri mereka adalah mata rantai yang paling mulia, silsilah yang paling agung dalam sejarah umat manusia seluruhnya. Jadi bersyukurlah kalian kalau Islam kalian, Islam kita semua ini bersambung kepada orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini luar biasa, ini akidah yang harus kita pegangi mati-matian. Jadi kalau kita sering dengar ini harga mati, ini harga mati, harga mati, ini harga mati. Ahlul Bait adalah harga mati. Namun tentunya beda dengan yang lain-lain. Kalau kesannya ketika orang bilang harga mati, kalau tidak ya perang sama saya. Kalau ini tidak, ya silahkan. Justru kita akan tunjukkan sebagaimana perintah para imam alaihi wassalatu wassalam, bahwa Ahlul Bait harus menebarkan kasih sayang, menebarkan akhlak yang baik. Kunu lana zaina wala takunu alaina syaina. Jadilah kalian itu sebagai zain, hiasan kami, dan jangan jadi syain, jangan memperburuk, jangan menjadi kejelekan bagi kami. Jadi zain lawannya syain. Kunu lana du'atan samitin tad'una an-nasa bighairi alsinatikum. Artinya ini wasiat dari para imam, khususnya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Jadilah kalian du'atan lana bighairi alsinatikum. Kunu lana du'atan samitin.
Jadilah kalian pendakwah-pendakwah yang diam. Tad'unan nas bi ghairi alsinatikum. Engkau dakwai orang-orang ini tanpa dengan lidahmu. Artinya jangan lidahmu dulu, tapi akhlakmu dulu, sikapmu lebih dahulu. Dalam hadis lain yang sangat indah beliau mengatakan, tuba liman amsakal fadla min lisanih wa anfaqal fadla min mali. Ini harus dihafal, terutama anak-anak pelajar ini ya. Ini kalian ini anak-anak remaja ini sekarang kesannya harus jadi orang-orang yang merendahkan dirinya serendah-rendah. Dalam bahasa lain, bahkan dalam bahasa Islam, menghinakan dirinya. Ini saya nggak terpikir mau ngomong begitu. Tapi penting sekali ya, dalam awal-awal kitab akhlak yang diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita itu, ini sepakat Sunni maupun Syiah. Ada ucapan dari Abdullah bin Abbas, ini termasuk murid utama Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Dhulliltu taliban fa'uzziztu matluban." Saya kurang lebih maknanya, saya terhinakan begitu ketika menjadi pelajar dan menjadi mulia ketika menjadi guru, menjadi alim. Ini dicari oleh orang-orang. Jadi sekarang ini kamu mencari talib, mencari artinya nanti kalian jadi matlub, akan dicari. Ketika jadi talib kesannya ya meminta, mencari, kesannya terhina dalam tanda kutip ya. Tapi hina di sini hakikatnya mulia sekali. Jadi kadang-kadang perlawanan itu seperti khadim dengan sayyid, itu bisa sejalan itu. Dia pemimpin sekaligus pelayan, kan begitu. Dia guru sekaligus murid, karena guru juga belajar dari pengalamannya itu. Ketika dia salah ngomong misalnya, dia belajar dari situ. Dia bisa belajar dari muridnya. Jadi dua hal yang nampaknya berlawanan, namun sering berbarengan itu. Ya bersamaan. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Pelayan dengan pemimpin gimana? Harus jadi satu. Anda mengaku sebagai ketua, ya, Anda harus siap jadi pelayan. Anda mengaku sebagai sayyid, jadi majikan, Anda harus jadi pelayan. Anda sebagai guru, Anda harus siap jadi murid sewaktu waktu, setiap saat. Jadi tadi, dhulliltu taliban fa'uzziztu matluban. Ya, saya hina menjadi talib, kan disuruh-suruh ya kan, suruh dengarkan, suruh hafalkan, diuji, kadang-kadang malu depan orang-orang. Ketika jadi talib, nanti kalian fa'uzziztu matluban, akan menjadi mulia sebagai orang yang dicari, orang yang diperlukan. Jadi sabar ya. Belajar itu perlu kesabaran. Semua hal perlu kesabaran, apalagi belajar. Dan bersyukurlah ini ibu-ibu, remaja semuanya berkhidmat kepada majelis ini dan majelis-majelis yang lain. Kalian akan dicatat sebagai pelayan Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Itu luar biasa. Yang hadir di sini, saya dari dulu pakai istilah stor muka namanya, stor muka. Ceramahnya nggak begitu penting. Ceramah biasanya ngulang-ngulang aja. Stor muka, ini yang datang dari Solo ini mau stor muka juga di sini. Tapi stor mukanya kepada Rasulullah, kepada Imam Ali, bukan kepada kita-kita tentunya. Dan itu luar biasa tuh stor muka. Ana hadir ya Rasulullah, ana hadir ya Amirul Mukminin. Hadir kita orang. Ini stor muka penting sekali. Jadi jangan kecewa ya. Nanti tidak pulang dari sini mau ceramahnya gitu-gitu aja, konsumsinya udah enak, wah ngawur ya. Harus syukur ya. Alhamdulillah sudah stor muka. Ini muka yang kurang bagus jadi bagus insya Allah. Pulang dari sini ganteng-ganteng semua.
Masya Allah. Ini nanti kalian perlukan ini. Sangat diperlukan ketika sakaratul maut, ketika di kuburan, pada mahsyar, sangat diperlukan setor muka. Ya. Jadi hadir sebisa mungkin, jangan sembarang hadir, berkhidmat. Di majelis pun kita berkhidmat. Kembali saya kepada inti acara ini. Ini adalah memperingati Ghadir Khoum. Ini Ghadir Khoum termasuk peristiwa yang sangat aneh. Peristiwa yang disaksikan oleh 100.000 lebih para sahabat Nabi. Diucapkan oleh Nabi dalam momen yang sangat penting selesai melakukan ibadah haji. Namun kemudian terlupakan begitu saja. Saksinya banyak, dilupakan begitu mudah. Kenapa? Inilah dunia ini hampir tidak pernah kosong, tidak pernah sunyi dari penguasa-penguasa yang zalim. Namanya aja dunia. Dunia. Ini kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina. Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ini pikiran-pikiran kalian semua ini mengenai khilafah dalam benak kalian ini bagi saya tidak lebih berharga daripada sandal saya. Sandal Imam Ali itu sandalnya jelek sekali. Itu pun khilafah yang dipikirkan mereka ini tidak lebih berharga daripada sandal saya. Khilafah apa yang berharga? Khilafah yang berharga adalah meneruskan kepemimpinan Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam, bukan kekuasaan di dunia. Apa khilafah Rasulullah? Ilm, akidah, syariah, akhlak, uswah hasanah. Apakah semua ini ada yang lebih afdal daripada Amirul Mukminin? Satu kezaliman yang besar ketika membandingkan Imam Ali dengan orang-orang Arab yang lain pada waktu itu. Kezaliman besar. Dibandingkan orang yang dari kecil bersama Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah, di bawah didikan, bimbingan langsung Rasulullah, mau disejajarkan dengan yang masuk Islam sudah umur 40 tahun. Latar belakangnya macam-macam. Sudah bergelimang dengan jahiliyah yang macam-macam. Mau dibandingkan dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alladzi ra'a fi hijri Rasulullah. Imam Ali yang disuapi langsung Rasulullah, digandeng terus oleh Rasulullah. Apa ini bukan kezaliman? Sekarang sajalah kita bandingkan, misalnya ada satu kiai misalnya yang kita tahu dari kecil dia di pesantren, otaknya cerdas sekali, gurunya guru besar, kiai mulia. Dari kecil dia belajar dengan guru besar tersebut, kemudian dia sudah dewasa, sudah alim, lalu kita bandingkan dengan yang baru masuk Islam. Sudah dewasa, hanya karena pintar bicara, wah ini alim. Kita bandingkan dengan itu kan kezaliman. Kecuali yang dari kecil itu nggak cerdas orangnya, atau gurunya biasa-biasa saja. Apalagi ini kalau kita tarik ke atas, gurunya tidak tanggung-tanggung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya dari kecil nggak tanggung-tanggung, Imam Ali sepupunya dari Bani Hashim, orang yang tidak diragukan kecerdasannya. Jadi bayangkan, tidak masuk akal sama sekali ya. Orang yang dari kecil dididik Rasulullah, tidak berpisah dengan Rasulullah, orang yang cerdas, tiba-tiba dibandingkan dengan si fulan. Dan Rasul yang mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya Ali, anta minni wa ana minka. Bayangkan, siapa yang punya keutamaan semacam ini? Dalam Sahih Bukhari itu, ya Ali, anta minni wa ana minka. Ya Ali, kamu dari aku dari kamu. Kurang apa lagi? Ya.
Ali bin Abi Thalib. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ini luar biasa. Memang ya, kalau kita baca keutamaan-keutamaan orang-orang lain di kalangan sahabat Nabi, ya banyak yang hebat-hebat. Namun perhatikanlah betul-betul keutamaan selain Imam Ali bin Abi Thalib itu banyak isinya khayal dan mimpi. Ya misal ada yang mengatakan bermimpi, Nabi bermimpi dimasuk surga, melihat istana. Lalu tanya, ini istana siapa? Istana fulan. Ya, lalu Nabi sedang santai-santai di rumahnya, ada yang ketuk-ketuk rumah, bukakan pintu, beritahu dia masuk surga, masuk fulan. Itu yang kedua, fulan. Ya, ini silahkan. Ya. Namun kita minta bukti nyata. Bukti nyata dari keutamaan tersebut itu ada pada Imam Ali bin Abi Thalib. Keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran paling tidak 4 hal. Ini yang sering saya ulang-ulang juga. 4 hal adalah at-taqwa, al-iman, al-ilm, dan al-jihad atau al-amal as-salih. Ini 4 ini. Buktikan orang-orang itu mempunyai 4 hal ini. Imam Ali bin Abi Thalib sudah tidak perlu bukti lagi. Ketakwaannya, keimanannya, ilmunya, jihadnya, dan paling tidak ilmu lah. Kalau takwa dan iman masalah hati, ilmu dan jihad ini yang nyata. Bandingkan mereka dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ini juga kezaliman kalau dibandingkan. Yang tadi saya katakan. Jadi apapun kita tidak menafikan semuanya ya. Para sahabat Nabi memiliki keutamaan-keutamaan. Ini perlu kita perhatikan. Paling tidak mereka mendapatkan kemuliaan telah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan kemudian disejajarkan apalagi dilebihkan daripada Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein. Ini suatu kezaliman. Dan sebetulnya diakui. Misal dalam selawat pun mesti wa alihi dulu, baru wa sahbihi. Wa sahbihi ini pun kan tambahan. Katakanlah, okelah, wa sahbihi itu diperintahkan Rasulullah. Katakanlah, dan itu tidak ada. Itu pun urutannya wa alihi baru wa sahbihi. Kalau di kalangan habaib ini bisa kalian perhatikan ya. Saya termasuk yang mengikuti habaib generasi datuk-datuk kita ini sampai generasi kakek kita langsung. Itu kalau selawat pasti wa alihi ya. Sallallahu alaihi wa alihi. Sampai generasi yang bisa kita buktikan, generasi Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf rahimahullah qaddasallahu sirrahu. Itu perhatikan, videonya masih banyak di YouTube, masih bisa dilacak. Mesti selawatnya sallallahu alaihi wa alihi pasti. Mulai sekarang ditambahi wa sahbihi ya. Masya Allah. Jadi mungkin karena takut kalau pakai wali saya dianggap Syiah. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Sampai kadang-kadang karena kecepatan sallallahu alaihi wasahbihi. Selawatnya kan banyak yang diseret aja. Sampai di Timur Tengah pun begitu. Perhatikan betul-betul lah. Kalau nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di Indonesia ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertinya apa Nabi tidak mau selawat dia atau gimana? Tapi kalau nyebut yang lain fasih betul. Radhiyallahu anhu arda. Itu fasih betul. Tapi giliran nyebut Rasulullah SAW. Ini saya tidak fitnah, betul-betul. Ya. Jadi ya silakan, tapi tidaklah berselawat yang jelas. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau ditambahi wasahbi ya monggo aja silahkan. Tapi yang pasti Anda tidak akan berani menambahi wasahbi dalam salat Anda.
ketika sholat gak akan berani menambahi wa sahbi. Nah, saya akan sebutkan satu lagi bahwa ada selawat yang sangat terkenal di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seingat saya mengatakan begini: Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Saya dari kecil hafal itu, mudah-mudahan masih belum salah ini hafalannya. Ya kalau salah sedikit dimaklumi lah, tapi saya ingatnya begitu. Ada kalimat wa alihil adhar, ahlul baitnya yang suci. Baru wa ashabihil akhyar, sahabat-sahabatnya yang khair, yang akhyar. Kan beda jauh antara suci sama baik. Akhyar itu baik. Ini saya pakai bahasa sangat sederhana sekali. Nyebut wa alihi itu selawat tijaniyah. Tijani alim kabir, luar biasa. Nyebutnya keluarganya yang suci. Siapa keluarga yang suci? Yang kedudukannya di atas sahabat. Apakah habaib ini yang di atas sahabat? Tidak mungkin. Wa ali di sini yang maksudnya para imam plus Sayyidah Fatimah Zahra. Mereka emang di atas sahabat, jauh. Karena tadi wa alihil athhar, baru wa ashabihil akhyar. Ini kalau dalam bahasa kita kelihatan sekali. Misal kalau kita bilang ini Bapak Hakim yang baik, Presiden yang baik, gak ada orang protes. Jaksa yang baik, polisi yang baik, wali kota yang baik, yang akhyar, haula akhyar, orang baik-baik. Tapi bayangkan kalau kita bilang ini polisi yang suci, jaksa yang suci, hakim yang suci, telinga kita berontak. Ya kan? Karena jauh, suci sama baik itu jauh. Di pengadilan orang mengatakan Bapak Hakim yang suci. Mana ada ngomong gitu. Bapak Hakim yang mulia, bisa. Bapak Hakim yang baik, yang bijak. Suci ini bukan sembarangan. Nah, dalam selawat tadi nyebutnya wa alihil athhar. Karena memang kesucian ahli bait itu tidak bisa dibantah sama sekali. Tinggal ahli bait yang mana. Okelah kita sepakati bersama kaum muslimin yang tidak ada perdebatan. Ahli bait yang suci adalah Al-Murtadha waz-Zahra wal-Mujtaba wasyahid bi Karbala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang disucikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang disepakati. Ya udah, yang kesepakatan bareng-bareng oke lah. Anda tidak menyepakati berikutnya Imam Ali Zainal Abidin sama Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi pun tidak sembarangan. Ya, satu kalimat saja menunjukkan kebesaran Imam Mahdi bahwa nanti ini yang disepakati. Ketika Imam Mahdi muncul, Nabi Isa akan sholat di belakangnya. Ini bukan seperti kita basa-basi. Kalau kita, ya siapa sajalah bisa jadi imam sholat asal orang baik, ya, tidak menunjukkan maksiat, ya, dan dia baca dengan benar, udah jadi orang sholat jamaah. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam makmum di belakang Imam Mahdi. Ini kehebatan, kurang apa lagi Imam Mahdi. Masih diingkari Imam Mahdi itu maksum. Ini imamul ummah, imam akhir zaman. Bagaimana tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah Anda tidak meyakini Imam Mahdi dan seterusnya, Imam Hasan Askari sampai Imam Ali Zainal Abidin tidak maksum, silahkan. Namun yang kita sepakati tadi, yang suci, yang tidak berpisah dengan Al-Quran adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Hussein yang kita sepakati. Kenapa kok tidak diikuti? Nah, kita sekarang ini memperingati Ghadir Khum, memperingati Mubahalah. Ini Mubahalah
yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61, itu Rasulullah sebetulnya terlalu mahal. Rasulullah sendiri pun terlalu mahal untuk bermubahalah dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani di Najran. Namun mengapa Rasulullah atas perintah Allah disuruh membawa Imam Ali, membawa Sayyidah Fatimah, ini anak perempuan yang seharusnya duduk di rumah, jangan dipertontonkan, jangan ditampilkan ke depan. Namun perintah Allah tentu tertutup beliau. Apa perlunya ditampilkan? Kenapa tidak cukup memerintahkan yang lain saja? Atau Rasul sendirilah sajalah, lebih dari cukup. Ini untuk menunjukkan kepada umat manusia sepanjang masa, inilah orang-orang yang mewakili Islam. Inilah orang-orang yang tidak bisa dipisahkan. Ingat ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini satu kesatuan. Bagaimana Rasul mengatakan, anta minni wa ana minka, untuk Imam Ali, begitu pula untuk Az-Zahra, Imam Hasan, Imam Husain. Husainun minni wa ana min Husain. Ini banyak lagi. Al-Hasan wal Husain raihanatai fid dunya, raihanatai fil jannah. Ya, dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasul tidak ingin, tidak mau melarang umat ini memisahkan Ahlul Bait dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait yang tadi ya. Inilah maka kita bersyukur bahwa kita terus berusaha untuk menjadi pengikutnya. Karena itu ucapan yang dianjurkan dalam kita memperingati Hutikum adalah alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Amirul Mukminin wal A'immah alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah, ini kalau dituruti masih belum ingin berhenti, tapi ya, insyaallah ini sebagaimana janji Rasulullah, siapa yang mendengar keutamaan Imam Ali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari pendengaran. Dan yang menyebutkan keutamaan Imam Ali akan diampuni dosa-dosanya dari lisannya. Dan yang melihat tulisan keutamaan Imam Ali akan dihapuskan dosa-dosanya yang dia dapatkan dari melihat itu. Jadi rajin-rajinlah untuk mempelajari, membaca, melihat, ya, menyebutkan, mendengar keutamaan-keutamaan Imam Ali khususnya, dan Ahlul Bait pada umumnya. Dan orang-orang munafik akan sesak dadanya. Siapapun dia, bahkan yang mengaku keturunannya, itu ada yang tidak rela mendengar keutamaan Imam Ali alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk terus mengikuti dan istiqamah dalam wilayah Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.